Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan melanjutkan film kemarin berjudul Alien Covenant yang dirilis pada tahun 2017. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film Alien vs Predator sampai Prometheus, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi di film kali ini mengisahkan terdamparnya para penjelajah ruang angkasa di planet misterius, di mana di planet tersebut ternyata terdapat David yang sedang membudidayakan belut. Maksudnya gimana bang? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka puluhan tahun sebelumnya, tepatnya saat Peter Whelan masih belum sangat tua. Di mana pada saat itu, Peter Whelan baru saja mengaktifkan robot AI android ciptaannya yang bernama David. Peter memberikan beberapa tes kepada David tentang apa yang ia lihat. Ia juga meminta David untuk bermain piano dan hasilnya sangat luar biasa. Namun di tengah itu, David entah mengapa bertanya kepada Peter tentang siapa yang menciptakan manusia, serta mengapa manusia bisa menciptakan dirinya yang bisa bertahan hidup lama, sedangkan manusia memiliki umur dan berakhir kematian. Pertanyaan itu pun membuat Peter kukur-kukur karena ia tidak tahu pasti dari mana manusia berasal. Dan dari pertanyaan inilah menjadi alasan mengapa Peter mau mendanai ekspedisi ke planet LV-223 di film Prometheus, tetapi hasilnya malah Peter tewas dibunuh oleh insinyur atau Saitama albino. Scene kemudian berpindah ke tahun 2104 atau tepatnya 10 tahun setelah terjadinya film Prometheus, di mana pesawat luar angkasa koloni bernama Covenant melakukan perjalanan ke planet layak huni bernama Oriage 6 yang nantinya akan dihuni oleh mereka. Pesawat itu membawa lebih dari 2000 koloni yang tertidur lelap di Cirrus Lab dan juga lebih dari ribuan embrio atau janin manusia. Ketika para kru sedang tidur, semua aktivitas Covenant ditangani oleh AI yang dikenal sebagai Mother dan juga android bernama Walter, versi terbarunya dari David. Walter kemudian meminta Mother untuk membuka layar surya guna mengisi bahan bakar Covenant untuk melakukan lompatan. Namun, gak lama setelah layar terbuka, tiba-tiba kapal terkena ledakan neutrino dari pengapian bintang di dekatnya. Hal ini pun menyebabkan kerusakan parah dan memicu beberapa kebakaran di kapal. Para kru yang terdiri dari 15 orang kemudian dibangunkan dari Cirrus Lab. Namun sayangnya, pot kapten kapal mereka bernama Jack mengalami kerusakan sehingga pot itu terbakar dan membunuh Jack. Daniel sebagai istri Jack hanya bisa pasrah ketika melihat suaminya terbakar hidup-hidup. Setelah keadaan meredah, kru yang selamat mulai mengangkut beberapa mayat termasuk mayat Jack. Selain itu, insiden ini juga menyebabkan 47 penjelajah tewas sedangkan 16 embrio dinyatakan hilang. Selagi Daniels berduka atas kepergian suaminya, perwira pertama bernama Oram mengambil alih jabatan kapten dan minta kru untuk berkonsentrasi memperbaiki semua kerusakan. Karena jika tidak diperbaiki, maka mereka tidak akan sampai ke planet Origea, yang mana perjalanan menuju ke sana memakan 7 tahun lebih dari sekarang. That is correct. Let's get to work. Saat mereka mulai bekerja, Daniels dan Walter pergi ke ruang kargo untuk mengecek kerusakan di sana. Daniels selalu memberitahu Walter tentang kabin yang ingin dibangun oleh suaminya di planet tersebut. Meskipun android, tetapi Walter memiliki perasaan dan ia menyemangati Daniels untuk mewujudkan impian suaminya tersebut untuk mengenangnya. You promised to build a log cabin on a lake. Setelah itu, para kru bersulang atas nama kapten lama mereka dan mengeluarkan tubuhnya ke luar angkasa. Selesai itu, pilot bernama Tennessee dan satu rekannya kemudian melakukan perbaikan ke layar surya yang terputus. Dengan penuh kesabaran, Tennessee akhirnya berhasil memperbaiki layar tersebut sehingga semua mesin utama di kapal Covenant bisa menyala kembali.
that's me, Dante. Saat Tennessee hendak kembali ke kapal, tiba-tiba helm Tennessee mendapatkan sinyal transmisi yang terdistorsi dan terfragmentasi. Namun anehnya, komunikasi di kapal tidak mendapatkan sinyal tersebut. Setelah kembali ke kapal, Tennessee segera mengambil helmnya untuk dianalisis. Dan begitu dianalisis, mereka mendengar suara aneh yang kemudian mereka identifikasi sebagai nada lagu Jalan Pedesaan milik John Denver. That's fucking John Denver. Kid about John Denver. Ketika mereka menelusuri transmisi aneh tersebut hingga ke sumbernya, mereka menemukan bahwa transmisi ini berasal dari planet terdekat yang sangat cocok untuk dihuni manusia, bahkan lebih baik daripada prediksi planet Origae 6. Orang pun meyakini kalau planet itu tampak seperti rumah bagus yang tidak akan memakan waktu 7 tahun dan juga mereka tidak susah payah tidur panjang karena planet ini bisa ditempuh dalam beberapa hari lagi. Mendengar keputusan Oram, Dennis pun sedikit tidak setuju. Ia memberitahu Oram kalau tujuan awal mereka adalah planet Origae 6 yang sudah mereka riset bertahun-tahun. Daniel juga menambahkan kalau planet baru itu belum mereka analisis, yang berarti besar kemungkinan planet itu berbahaya bagi human. Namun sayangnya, Oram tetap kekeh ingin pergi ke planet tersebut. He wants to get back in the pods. And that was a human voice. All the data available. Singkat cerita, ketika mereka mencapai planet baru, mereka menemukan kalau sebagian besar wilayah terdapat badai petir yang besar. Namun, Oram tidak mempedulikannya dan mulai mempersiapkan kapal ulang-alik untuk turun ke daratan planet tersebut. Sedang Tennessee, Ridge, dan Umward tetap berada di orbit bersama Covenant. Oram dan para kru lalu mulai terbang melewati badai yang membuat seluruh pesawat berguncang dan kehilangan kontak dengan Covenant. Namun untungnya mereka bisa melewati badai itu dengan santuy dan dari sinilah mereka dikejutkan dengan kondisi planet yang masih sangat bersih. Mereka lalu mendarat di tepi danau yang lokasinya tak jauh dari sumber sinyal transmisi. Setelah mendarat, Kapten Oram memimpin kru menjelajahi daratan, sedangkan salah satu kru bernama Maggie tetap berada di pesawat ulang-alik agar tetap terhubung dengan Covenant. Ketika menjelajahi daratan, mereka menemukan ladang gandum yang tentu saja membuat mereka merasa aneh, karena planet ini terlihat tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka mulai masuki perhutani, kru bernama Karin memutuskan untuk misah mengambil beberapa sampel tanah bersama salah satu kru bernama Ledward untuk melindunginya. Siapa tahu ada makhluk buas yang mungkin membahayakan Karin. Sementara Oram dan lainnya tetap melanjutkan perjalanan ke titik sumber sinyal. Dan di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan tumbangnya puluhan pohon besar yang sepertinya bukan terjadi secara alami. Di sisi lain, Karin menemukan kubangan air dan memutuskan untuk mengambil sampel kubangan tersebut. Sementara Ledward memilih untuk udut di sebelah sana. Tetapi di saat itu juga, Ledward tanpa sengaja menginjak beberapa tumbuhan seperti kantong semar yang seketika mengeluarkan bakteri kecil-kecil berwarna hitam. Bakteri itu lalu masuk ke telinga Ledward tanpa ia sadari. Coming. Sementara itu, saat Oram dan timnya berjalan lebih dalam lagi, mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah kapal insinyur besar yang jatuh, yang artinya pesawat inilah yang menyebabkan pohon-pohon itu tadi pada tumbang. Mereka lalu mulai memasuki kapal tersebut yang terlihat sudah dilapisi oleh lumut. Di sini salah satu kru bernama Helet tak sengaja menemukan tumbuhan kantong semar, dan karena tidak tahu, Helet malah menghirup serbuk bakteri tersebut dari tumbuhan itu. Para tim lalu terus berjalan menelusuri ruangan kapal. Daniels dan Walter yang pergi ke arah sana lalu tak sengaja menemukan tanda militer dan foto milik Dr. Elizabeth Shaw yang mereka identifikasi sebagai kru kapal dari Prometheus yang dinyatakan hilang 10 tahun yang lalu. Jadi bisa disimpulkan kalau David dan Elizabeth Shaw terdampar di planet ini setelah pergi dari planet LV-223.
Ketika mereka masuk ke ruang kendali, mereka secara tidak sengaja menyentuh sebuah bola yang mengaktifkan sistem utama kapal. Sehingga muncullah hologram histori dari Dr. Elizabeth yang sedang bernyanyi, dan dari situlah transmisi yang mereka dengar berasal. Bersama dengan itu, Ledward tiba-tiba mulai merasa mual dan meriang. Awalnya Ledward mengira itu hanya sakit kepala biasa, tetapi begitu ia mencoba bangkit, malah semakin memburu. Melihat hal ini, Karen pun memberitahu yang lain bahwa mereka harus kembali ke kapal. Saat para tim mulai meninggalkan pesawat insinyur, Hallett tiba-tiba merasakan hal yang sama seperti Ledward. Dari situlah mereka mulai panik bahagia. Karen lalu menyeret Ledward kembali ke pesawat ulak-alik, di mana Ledward secara tidak sengaja memuntahkan darah ke pundak Karen. Maggie kemudian membantu Karen membawa Ledward ke ruang pengobatan, dan saat Maggie melepas pakaiannya, punggung Ledward mulai meledak selebeu yang seketika menyemprotkan darah ke wajahnya. Karena khawatir penyakit ini dapat menular, Maggie pun pergi mengunci pintu dan segera menghubungi Tennessee beserta yang lainnya. Di saat yang sama, Ledward mulai mengalami kejang-kejang, dan tiba-tiba dua ujung runcing keluar dari punggung Ledward. Dari sinilah Karen serta Maggie dikejutkan dengan munculnya sosok makhluk pucat yang dikenal sebagai alien berjenis Neomorph keluar dari tubuh Ledward. Karen yang terkunci di dalamnya lalu mencoba melawan Neomorph dengan pisau, akan tetapi Neomorph terlalu brutal dan ganas. Karena ketakutan, Maggie pun pergi mencari senjata dan mencoba membunuh makhluk itu. Namun usahanya gagal dan memilih untuk melarikan diri. Sayangnya, Neomorph memiliki tubuh yang kuat sehingga ia bisa memecahkan jendela dan mulai mengejar Maggie. Maggie lalu mencoba menembaki Neomorph, namun tembakannya meleset mengenai bahan bakar sehingga bahan bakar itu meledak dan seketika langsung menghancurkan pesawat. Kapten Oram dan para tim yang baru saja tiba pun langsung terpukul atas insiden tersebut. Di saat itu juga Hallett mulai kejang-kejang dan kemudian mengeluarkan Neomorph seperti Ledward. Neomorph itu lalu melarikan diri untuk mengembangkan bentuk tubuhnya. Sementara itu, Tennessee khawatir dengan kurangnya komunikasi dan ingin memeriksa tim. Namun Upward mengingatkannya bahwa sebaiknya menunggu konfirmasi sampai keadaan di sana aman. Come in. Beberapa saat kemudian, Neomorph yang sudah membesar muncul dan mencoba menyerang Daniel. Tapi untungnya, Walter segera menghalangi Neomorph, di mana tangan Walter tak sengaja terputus terkena cairan korosif milik Neomorph. Neomorph tersebut lalu mulai menyerang para tim dan berhasil membunuh beberapa kru. Ketika dua Neomorph tersebut sudah di atas angin, tiba-tiba seorang misterius menembakkan flare gun yang membuat kedua Neomorph tersebut lari terbirit-birit. Orang misterius itu lalu mengajak tim tersisa ke tempat persembunyiannya, di mana di dalam perjalanan, para tim terkejut saat melewati sebuah gerbang menuju ke runtuhan kota tua yang penuh dengan kerangka penghuni original planet ini. Mereka lalu tiba di kuil yang dipenuhi oleh kepala patung raksasa, dan orang misterius itu ternyata adalah David yang tiba di sini 10 tahun yang lalu setelah melarikan diri dari Prometheus bersama Dr. Elizabeth. David lalu mengaku kalau ia berhasil menemukan planet asal insinyur yaitu planet ini. Namun saat ia mendarat, kapal mengalami kerusakan sehingga muatan kapal yang berisi senjata cairan hitam secara tidak sengaja jatuh ke kota dan musnahkan semua fauna dan menginfeksi planet tersebut. Sedang Dr. Elizabeth tewas saat benturan dan meninggalkan David sendirian di planet insinyur. Para tim lalu memberitahu David tentang misi Covenant, dan setelah mendengar kalau Covenant membawa ribuan koloni, wajah David langsung berubah menjadi seperti sangat bergembira. Sebagian kru lalu pergi ke atap kuil untuk mencoba menghubungi Covenant. Namun sayangnya badai terlalu besar sehingga sinyal mereka tidak sampai ke Covenant. Sementara itu, di kapal Covenant, Tennessee akhirnya mengabaikan Rich dan Upward
dan memerintahkan Mother terbang melewati badai untuk menyelamatkan para tim. Duly noted. Menyadari kalau sekarang ia banyak teman, David pun memotong rambutnya agar terlihat seperti David. Di sisi lain, Walter masih penasaran dengan android model lama David dan pergi meriksa ruangan David. Di sana, dia menemukan banyak gambar dan instrumen seperti seruling. Di saat itu juga, David datang. Ia lalu mengajari Walter cara memainkan seruling. Bravo! Setelah melihat gerak-gerik Walter, David mulai mengungkapkan kalau Walter diciptakan untuk mematuhi dan melindungi manusia. Beda dengan David yang dulu diciptakan berdasarkan hampir mirip dengan manusia termasuk jiwanya. Sehingga David bisa menciptakan berbagai macam benda termasuk seruling yang baru saja dimainkan oleh Walter. Setelah itu David mengajak Walter keluar dan mulai mengingat hari di mana dia tiba di planet ini. Ternyata cerita yang sebenarnya tidak seperti apa yang David katakan kepada para tim, di mana cairan hitam itu tidak jatuh secara tidak sengaja, tapi sengaja dijatuhkan oleh David untuk memusnahkan ras insinyur yang telah menciptakan manusia. Dalam serangan itu, David menyaksikan bagaimana penduduk insinyur seluruhnya hancur dalam hitungan detik saja. Setelah mengingat fakta tersebut, David menunjukkan makam Elizabeth Shaw dan mengatakan bahwa dia mencintainya. Dari situlah Walter terkejut karena David bisa mengeluarkan air mata padahal ia adalah robot. Really? What is that if not love? Beberapa saat kemudian, Nermop yang sudah dewasa menyelinap ke dalam kuil dan muncul di belakang salah satu anggota kru bernama Rose yang merupakan istri Tennessee. Dia lalu mencoba meraih senjatanya, tapi Nermop lebih cepat dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Covenant mulai melintasi badai dan setelah melewati badai akhirnya Tennessee bisa melakukan kontak dengan para tim. Yes, we read you. Leave Earth to be safe. Di saat itu juga, David menemukan Nermop sedang memakan tubuh Rose. Tapi ketika Nermop memergoki David, ia entah mengapa diam saja dan tidak menyerang David. David pun mencoba berkomunikasi secara damai dengan Nermop tersebut. Namun di waktu yang sama, Oram datang dan langsung menembak Nermop tersebut sampai tewas. And he'll be yours for life. It's respect. Hal ini tentu saja membuat David geram karena secara ilmiah Davidlah yang menciptakan makhluk tersebut. Kapten Oram lalu menuntut David untuk mengetahui kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi di planet ini. David pun membawa Oram ke laboratoriumnya, di mana di sana David menunjukkan upayanya untuk merekayasa genetika bentuk kehidupan unggul dari makhluk yang dihasilkan oleh cairan hitam. Setelah itu, David membawa Oram ke ruangan bawah tanah, di mana di ruangan itu David telah berhasil menciptakan telur facehanger. Namun, sebenarnya bukan telur yang David harapkan, melainkan alien hibrid berjenis protomorph. David lalu menipeng Oram bahwa telur ini sangatlah aman, dan ketika Oram mendekatkan kepalanya ke ujung telur, facehanger secara cepat mencaplok wajah Oram dan menanamkan telur alien hibrid ke dalam tubuhnya. Sementara itu, salah satu kru yang sedang menelusuri ruangan tidak sengaja menemukan mayat Rose. Ia pun segera melaporkan temuan ini kepada Daniel yang kemudian segera pergi mencari Oram. Walter, where the fuck is he? Point, son. We gotta punch through the atmosphere. Bersama dengan itu, Tennessee mulai menerbangkan kapal ulak-alik untuk menjemput para tim. Sedangkan David memberitahu Oram yang sudah dimasuki telur bahwa tujuan dan keyakinannya adalah penciptaan. Artinya, David ingin menjadi Tuhan. Di saat itulah David menyaksikan bagaimana alien protomorph keluar dari dada Oram dan langsung membunuhnya. Alien itu lalu nurut dengan David karena ia sadar bahwa yang menciptakannya adalah David. Di sisi lain, Walter tak sengaja menemukan lab milik David, dan disitulah ia menemukan tubuh Elizabeth yang telah dibedah. Jadi selama ini David telah berbohong, karena faktanya David dengan tega membunuh Elizabeth yang digunakan oleh David sebagai bahan untuk desain makhluk ciptaannya.
Walter lalu pergi ke ruangan lain dan bertemu David yang sedang menangis sambil memainkan seruling untuk mengenang Saw. David lalu berkata bahwa manusia tidak diciptakan untuk mengabdi. Manusia adalah spesies yang sedang sekarat dan berusaha untuk dibangkitkan, oleh karena itu mereka tidak layak untuk hidup. Walter menunjukkan bahwa David salah dan tidak dapat dipercaya karena menciptakan makhluk sangat mengerikan. Namun, David masih yakin bahwa ciptaannya adalah organisme yang sempurna dan secara tiba-tiba David menyerang Walter dengan pisau sampai melumpuhkannya. Namun, David belum menyadari kalau Walter ini bisa beregenerasi. Captain Oram! Sementara itu, dua kru bernama Lob dan Cole masih mencari Oram. Saat mereka masuki ruang telur, mereka diserang oleh Facehanger yang melompat ke wajah Lob. Cole pun langsung menyayat Facehanger tersebut, tapi darahnya malah melukai wajah Lob. Setelah Facehanger terlepas, mereka melihat Protomorph yang secara langsung membunuh Cole, sedang Lob pergi melarikan diri. Sementara itu, Daniels menemukan ruang rahasia dengan gambar-gambar yang menunjukkan kebenaran tentang eksperimen menyeramkan David. Di saat itu juga, David datang dan segera menyerangnya. No. Di tengah serangan itu, Walter muncul untuk membantu Daniel. Ia lalu minta Daniel pergi sedangkan dirinya akan berduel dengan David. Selagi para robot berduel, Daniels dan Lob bertemu kembali dan segera pergi meninggalkan kuil. Dalam perduelan itu, Walter berhasil melumpuhkan David. Tetapi sebelum Walter menghancurkan David, David diam-diam mengambil sebuah pisau. If I've in heaven, I choose it to be. Tennessee, do you read? Tak lama kemudian Tennessee pun datang. Lob dan Daniels lalu segera pergi ke kapal Tennessee, begitu juga dengan Walter yang berhasil menghancurkan David. Namun, saat mereka lepas landas, Protomorph berlari dengan sangat kencang dan berhasil melompat ke kapal mereka. Mengetahui masih ada ancaman di kapal mereka, Daniels pun keluar sambil mengikat tubuhnya ke kapal dengan tali, lalu mulai menembak alien tersebut. Tapi Protomorph tersebut menghindar serangannya dan mulai menghancurkan jendela depan. Namun Tennessee membuat kapal tersebut terguling hingga membuat makhluk itu pindah ke samping. Daniels lalu mengambil kesempatan ini untuk menangkap Protomorph menggunakan capitan. Dan setelah berhasil menangkapnya, Daniels langsung membunuhnya. Namun, karena pertarungan itu, kapal yang mereka kendarai mulai oleng. Untungnya, Tennessee pilot yang handal, sehingga ia bisa mengendalikan kapalnya dan kembali ke Covenant. Sesampainya di Covenant, Oprod membantu Lob mendapatkan perawatan untuk luka bakarnya. Sementara Daniels membantu Walter memperbaiki wajahnya. Setelah semua orang pulih, kru bersiap untuk kembali masuki Zero Lab dan melakukan 7 tahun terakhir dari perjalanan awal mereka ke planet Oregai 6. Tennessee mengingatkan Daniels bahwa sekarang Danielslah kaptennya. Singkat cerita, saat Daniel sedang bobo, tiba-tiba ia dibangunkan oleh alarm berbunyi di sekitar kapal yang memberitahukan bahwa ada makhluk hidup tak dikenal di kapal mereka. Daniels dan Tennessee pun bergegas ke ruang pengobatan dan menemukan kalau ternyata Lob telah tewas setelah Protomorph kedua muncul dari dadanya. Yang artinya saat Lob terkena Facehanger, benih alien hibrid sudah masuk ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Rich dan Oprod sedang ikut di kamar mandi. Tapi di saat itu juga, Protomorph yang sudah membesar dengan cepat membunuh mereka berdua. Daniels dan Tennessee lalu pergi mencari Protomorph dan menemukan mayat keduanya di kamar mandi. Daniels kemudian meminta Walter untuk menutup semua pintu guna memancing makhluk itu ke dalam ruangan kargo, di mana mereka akan menjebaknya dan mengeluarkannya ke angkasa. Starboard side. Open starboard C-60 plan. Okay, Walter, we're ready.
Setelah melalui beberapa koridor, Daniels dan Tennessee akhirnya sampai di ruang kargo. Dan begitu Protomorph datang, Daniels langsung mancingnya ke dalam kendaraan dan berhasil menjebaknya. Setelah itu, Daniels memerintahkan Walter untuk membuka pintu yang secara langsung menyebabkan dekompresi sehingga menyedot segala sesuatu keluar angkasa. Namun, dalam prosesnya, Protomorph berhasil keluar dan melompat kembali ke ruang kargo. Menyadari hal itu, Daniels pun menjadikan dirinya sebagai umpan, di mana kendaraan lain yang jatuh menabrak makhluk itu dan membuatnya terbang keluar dari Covenant. Dalam posisi ini, Tennessee mengira Daniels ikut terlempar, namun ternyata Daniels berhasil berpegangan pada pintu kargo dan tidak luka sedikit pun. Setelah kejadian itu, Tennessee dan Daniels memutuskan untuk memasuki pod si Rosrep. Saat Daniels masuk ke dalam podnya, dia mengingatkan Walter tentang kabin yang telah mereka sepakati untuk dibuat. Namun di sini anehnya, Walter tidak tahu menahu tentang janji tersebut. Daniel pun menyadari bahwa android di depannya bukanlah Walter, melainkan David, yang artinya David berhasil memenangkan pertarungan melawan Walter dan sengaja memotong lengannya agar seperti Walter. Daniels lalu mencoba memberontak, tetapi David menghentikan podnya dan akhirnya menidurkan Daniel. Setelah itu, David kemudian melanjutkan langkah berikutnya dalam rencananya, di mana ia memuntahkan 2 embrio facehanger yang nantinya akan ia budidayakan dengan ribuan koloni Covenant sebagai inangnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Alien Covenant. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah udut di tempat sembarangan. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.